Sam bin Nuh adalah salah satu dari 3 anak Nabi Nuh yang namanya disebut dalam berbagai sumber Islam, Yahudi, dan Kristen. Dalam literatur Islam, Sam dikenal sebagai sosok yang menjadi cikal bakal bangsa-bangsa besar di dunia Timur Tengah. Ia dianggap sebagai nenek moyang bangsa Arab, Persia, Romawi Timur, dan sebagian besar bangsa Semitik lainnya. Para ulama dan sejarawan Muslim menaruh perhatian besar terhadap sosok Sam karena dari keturunannya lahir banyak nabi dan umat-umat yang memiliki peranan penting dalam sejarah manusia. Menurut riwayat yang dikumpulkan oleh para mufasir dan ahli sejarah Islam seperti Ibnu Katsir, Al-Tabari, dan Al-Mas'udi, Sam lahir sebelum peristiwa banjir besar. Ia tumbuh dalam rumah seorang nabi yang penuh dengan keimanan kepada Allah. Nabi Nuh mendidik anak-anaknya agar mengenal tauhid dan menjauhi penyembahan berhala yang merajalela di masyarakat pada waktu itu. Dari ketiga putra Nabi Nuh, yaitu Sam, Ham, dan Yafits, hanya Sam yang paling dikenal sebagai pewaris spiritual ayahnya. Ia memiliki perangai lembut, kecerdasan tinggi, dan kesetiaan kepada perintah Allah. Ketika banjir besar terjadi sebagai azab terhadap kaum Nuh yang durhaka, Sam bersama ayahnya dan saudara-saudaranya menaiki bahtera yang telah dibangun oleh Nuh atas wahyu Allah. Mereka selamat dari bencana besar itu dan menjadi manusia pertama yang memulai kembali kehidupan di bumi setelah air surut. Dalam riwayat Islam disebutkan bahwa Sam merupakan anak yang paling berbakti dan paling banyak menerima nasihat dari ayahnya. Nuh sering berpesan agar Sam menjaga keturunannya dalam jalan ketaatan dan tidak mengikuti jalan kesesatan seperti kaum terdahulu. Setelah bahtera berlabuh di Gunung Judi, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, Surat Hud ayat 44, Nuh dan anak-anaknya memulai kehidupan baru. Dari merekalah manusia kembali berkembang biak di berbagai penjuru bumi. Para sejarawan Islam berpendapat bahwa bumi saat itu masih kosong, hanya terdapat keturunan Nuh yang berpencar dari wilayah sekitar Mesopotamia. Sam memilih untuk tinggal di daerah yang subur di utara tanah Arab dan sebagian di kawasan yang sekarang dikenal sebagai Irak. Dari sinilah garis keturunannya berkembang menjadi bangsa-bangsa besar. Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah menjelaskan bahwa Sam adalah leluhur bangsa Arab, Aram, Persia, dan Bani Israel. Sementara Yafits menjadi nenek moyang bangsa Turki, Romawi, dan bangsa-bangsa utara, sedangkan Ham adalah asal mula bangsa Afrika. Pendapat ini juga dikuatkan oleh Al-Mas'udi dalam kitab Muruj Az-Zahab yang menyebut bahwa Sam mewarisi warna kulit yang lebih cerah dan sifat-sifat mulia dari ayahnya, sementara keturunannya tersebar di wilayah yang kemudian dikenal sebagai negeri-negeri para nabi. Menurut tafsir para ulama, nama Sam sendiri dalam bahasa Ibrani berarti yang mulia atau yang agung. Dalam literatur Islam, Sam dianggap sebagai sosok yang menjaga kemurnian tauhid setelah ayahnya wafat. Ia melanjutkan ajaran Nuh kepada keturunannya dan memperingatkan mereka agar tidak kembali pada penyembahan berhala. Riwayat menyebut bahwa Nabi Nuh hidup sekitar 1000 tahun lebih dan wafat dalam usia lanjut setelah menyampaikan pesan terakhir kepada anak-anaknya. Ketika Nuh meninggal dunia, Sam diberi tanggung jawab sebagai penerus ajaran dan pemimpin keluarga besar yang menjadi asal mula umat manusia. Sam memiliki banyak anak, tetapi yang paling dikenal adalah Arfakhshad. Nama Arfakhshad sering disebut dalam literatur Islam sebagai nenek moyang Nabi Ibrahim. Arfakhshad kemudian menurunkan Shalih, Eber, dan Peleg hingga sampai pada Terah yang merupakan ayah Nabi Ibrahim. Dari jalur ini, para ulama Muslim menyimpulkan bahwa Nabi Ibrahim adalah keturunan langsung dari Sam bin Nuh. Oleh sebab itu, Nabi Ibrahim disebut sebagai manusia keturunan Semitik. Dari Ibrahim inilah lahir 2 garis besar keturunan, yaitu dari Ismail yang menjadi leluhur bangsa Arab dan dari Ishak
yang menurunkan bangsa Israel. Para ilmuwan Muslim menegaskan bahwa dari keturunan Sam inilah muncul para nabi besar setelah Nuh, seperti Hud, Syalih, Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Musa, Daud, Sulaiman, hingga Isa Al-Masih. Semua mereka berasal dari garis keturunan yang bersumber pada Sam. Dengan demikian, garis kenabian yang berujung pada Nabi Muhammad juga bersambung kepada Sam bin Nuh melalui jalur Ismail bin Ibrahim. Karena itu, sebagian ulama menyebut Sam sebagai bapak para nabi setelah Nuh. Al-Ya'qubi dalam karya sejarahnya mencatat bahwa Sam dikenal sebagai orang yang bertakwa dan ahli ibadah. Ia hidup panjang dan menyaksikan anak cucunya berkembang pesat. Dikisahkan bahwa Sam mengajarkan kepada mereka ilmu pertanian, arsitektur, dan tata pemerintahan yang diwarisi dari ayahnya Nuh. Sebagian ulama menyebutkan bahwa Sam pernah mendirikan permukiman di wilayah yang kini disebut Syam dan menamainya sesuai dengan namanya sendiri. Dari kata Sam inilah konon asal nama Syam atau Syria yang digunakan hingga kini. Dalam tradisi Islam, Sam juga dikenal sebagai tokoh yang menghormati ayahnya dan selalu menjaga silaturahmi dengan saudara-saudaranya. Meskipun beberapa keturunan Ham dan Yafits menyimpang dari jalan kebenaran, Sam tetap menegakkan ajaran tauhid di tengah-tengah keluarganya. Ibnu Asakir meriwayatkan bahwa Sam pernah menulis wasiat yang berisi ajaran tauhid untuk anak cucunya agar mereka tidak meninggalkan perintah Allah. Wasiat ini kemudian diwariskan turun-temurun hingga sampai kepada Ibrahim. Sebagian ahli tafsir menilai bahwa Allah memberikan keberkahan khusus pada keturunan Sam. Hal ini ditunjukkan oleh banyaknya nabi dan rasul yang berasal dari garisnya, serta kejayaan peradaban yang dibangun oleh umatnya di masa lalu. Wilayah-wilayah yang ditempati oleh keturunan Sam seperti Mesopotamia, Syam, Palestina, dan Jazirah Arab menjadi pusat kebudayaan dan agama. Bangsa-bangsa yang lahir dari garis keturunan Sam dikenal dengan peradaban yang tinggi, bahasa yang indah, dan kemampuan dalam ilmu pengetahuan. Para ilmuwan Muslim juga menjelaskan bahwa istilah bangsa Semitik berasal dari nama Sam itu sendiri. Dalam bahasa Arab, mereka disebut Banu Sam atau anak-anak Sam. Istilah ini kemudian digunakan dalam dunia modern untuk menyebut rumpun bahasa dan bangsa yang meliputi Arab, Ibrani, Aram, dan sebagian bangsa Ethiopia. Dengan demikian, Sam bukan hanya tokoh spiritual, tetapi juga simbol asal-usul kebudayaan besar di dunia timur. Beberapa riwayat menyebutkan bahwa Sam hidup cukup lama setelah ayahnya wafat. Ia menyaksikan generasi-generasi awal berkembang dan menyebar ke berbagai wilayah. Sam meninggal dunia dalam usia lanjut dan dimakamkan di suatu tempat yang menurut sebagian ulama berada di wilayah sekitar Syam atau Irak. Meskipun tidak ada catatan pasti tentang makamnya, masyarakat di beberapa daerah Timur Tengah tetap mengenang nama Sam sebagai leluhur yang mulia. Kisah Sam bin Nuh memberikan pelajaran penting tentang kesinambungan ajaran tauhid sejak Nabi Nuh hingga para nabi setelahnya. Ia menjadi penghubung sejarah antara generasi penyelamat dari banjir besar dan peradaban besar yang muncul sesudahnya. Para ulama menekankan bahwa dari keturunan Sam lahir manusia-manusia pilihan yang membawa risalah Allah kepada umatnya. Karena itu, mengenal sejarah Sam berarti mengenal akar dari banyak bangsa dan agama yang ada di dunia saat ini. Sam bukan hanya tokoh sejarah, tetapi juga lambang keberlanjutan wahyu dan ilmu. Para ulama menggambarkan bahwa Sam memiliki akhlak yang luhur, sabar, dan penuh kasih sayang. Ia menjadi teladan bagi anak cucunya dalam hal keteguhan iman dan tanggung jawab terhadap keluarga. Melalui keturunannya, dunia menyaksikan perjalanan panjang umat manusia yang berawal dari seorang hamba saleh yang setia kepada perintah Tuhannya. Dengan demikian, Sam bin Nuh menempati posisi yang sangat penting dalam sejarah manusia.
Ia adalah pewaris kenabian, sumber keturunan para nabi, dan cikal bakal bangsa-bangsa besar yang mewarnai perjalanan sejarah dunia. Para ilmuwan Muslim memandang bahwa tanpa memahami peran Sam, seseorang tidak akan dapat memahami kesinambungan sejarah umat manusia sejak masa Nuh hingga masa Nabi Muhammad. Dalam dirinya terkandung hikmah bahwa iman dan ketaatan kepada Allah akan menjadi warisan paling berharga bagi keturunan, bahkan lebih berharga dari harta dan kekuasaan. Setelah wafatnya Nabi Nuh, kehidupan manusia kembali berkembang di berbagai penjuru bumi, dan Sam bin Nuh menjadi sosok sentral dalam penyebaran nilai-nilai tauhid di antara keturunannya. Ia tidak hanya dikenal sebagai pewaris ajaran sang ayah, tetapi juga sebagai tokoh yang berperan dalam pembentukan peradaban pertama pasca banjir besar. Menurut catatan sebagian ahli sejarah Islam, Sam dikenal memiliki kebijaksanaan yang luas dan pengetahuan mendalam mengenai berbagai ilmu yang diajarkan oleh ayahnya. Ia memimpin dengan adil dan senantiasa menegakkan hukum Allah dalam kehidupan masyarakatnya. Para sejarawan Muslim menggambarkan Sam sebagai pemimpin yang sangat berhati-hati dalam mengajarkan agama agar umatnya tidak kembali terjerumus dalam kesyirikan seperti generasi terdahulu. Ia mengatur keturunannya agar berpencar ke wilayah yang berbeda dengan tujuan menyebarkan tauhid dan membangun kehidupan baru. Sebagian menetap di tanah yang kelak dikenal sebagai negeri Aram, sebagian menuju daerah Babilonia, dan lainnya ke wilayah selatan yang subur di Jazirah Arab. Dari keturunan inilah berkembang masyarakat yang kelak dikenal sebagai bangsa Arab kuno, bangsa Aram, serta bangsa Ibrani. Dalam beberapa naskah tafsir klasik disebutkan bahwa Sam menerima warisan ilmu dari Nuh berupa pemahaman tentang langit dan bumi, tata kehidupan manusia, dan pengetahuan dasar tentang pembangunan. Warisan ilmu tersebut kemudian disampaikan kepada anak-anaknya sebagai bekal untuk membangun peradaban. Tidak heran bila keturunan Sam dikenal sebagai bangsa yang memiliki kemampuan intelektual tinggi dan kebudayaan maju. Kota-kota besar seperti Ur, Nippur, dan Haran di lembah Efrat dan Tigris disebut-sebut sebagai bagian dari wilayah yang dihuni keturunan Sam. Sebagian ulama juga berpendapat bahwa Sam menulis beberapa lembar pesan moral yang berisi pengingat tentang pentingnya beriman kepada Allah. Pesan-pesan itu diwariskan turun-temurun dan menjadi dasar ajaran tauhid yang diteruskan oleh para nabi berikutnya. Hal ini memperlihatkan bahwa Sam bukan hanya seorang ayah bagi keturunan biologis, tetapi juga pendidik spiritual bagi generasi setelahnya. Ia menanamkan prinsip bahwa kemuliaan seseorang tidak diukur dari harta atau pangkat, melainkan dari ketaatan kepada Allah dan kebaikan terhadap sesama. Dalam pandangan Al-Mas'udi dan Ibnu Hisham, Sam merupakan sosok yang memperhatikan keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat. Ia mengajarkan kepada anak cucunya untuk membangun rumah, bercocok tanam, dan berdagang dengan jujur, sambil tetap menjaga ibadah dan nilai moral. Ia memandang bahwa ilmu dan kerja keras adalah bagian dari ibadah. Pandangan semacam ini kemudian diwarisi oleh keturunan-keturunannya yang menjadi bangsa pekerja keras, penuh inovasi, dan gemar mencari ilmu. Riwayat yang dikutip oleh Al-Yaqubi menyebut bahwa Sam juga dikenal sebagai pendamai di antara keturunan ayahnya. Saat terjadi perselisihan antara keturunan Ham dan Yafits mengenai pembagian wilayah, Sam menjadi penengah dengan kebijaksanaan. Ia menasihati mereka agar hidup rukun dan tidak saling menguasai satu sama lain, karena mereka semua berasal dari satu keluarga yang diselamatkan oleh Allah. Peran Sam sebagai penengah inilah yang membuat banyak bangsa menghormatinya dan memandangnya sebagai figur yang membawa ketenangan. Dalam lintasan sejarah, keturunan Sam menunjukkan pola kehidupan yang mencerminkan ajaran yang diwarisinya.
Mereka cenderung menetap di daerah-daerah subur dan membangun pusat-pusat peradaban yang berpengaruh. Dari garis Arfakhshad lahirlah para leluhur bangsa Ibrani dan Arab, sedangkan dari keturunan Aram muncul masyarakat yang mendirikan kerajaan-kerajaan awal di wilayah Syam. Para ilmuwan Muslim melihat kesinambungan ini sebagai bukti nyata bahwa Sem benar-benar menjadi sumber peradaban Semitik yang melahirkan banyak nabi dan bangsa besar. Sebagian catatan sejarah Islam bahkan menyinggung bahwa Sem memiliki pengaruh luas terhadap pola bahasa yang berkembang di wilayahnya. Bahasa-bahasa Semitik yang meliputi Arab, Ibrani, dan Aram diyakini berasal dari satu rumpun bahasa yang diwariskan melalui keturunan Sem. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh Sem tidak hanya dalam bidang keagamaan, tetapi juga dalam perkembangan budaya dan komunikasi manusia. Sem juga dikenal sebagai pribadi yang rendah hati, meskipun ia merupakan keturunan nabi besar. Ia tidak pernah menganggap dirinya lebih tinggi dari saudara-saudaranya, dan justru menekankan pentingnya kerja sama antar keturunan Nuh. Dalam kisah yang diriwayatkan oleh Ibnu Katsir, diceritakan bahwa Sam selalu berdoa agar Allah menjaga keturunannya dari kesesatan dan menjadikan mereka umat yang beriman hingga akhir zaman. Doa ini kemudian diyakini menjadi salah satu sebab mengapa banyak nabi lahir dari garis keturunannya. Para ulama juga menjelaskan bahwa Sam menjadi figur penting dalam sejarah kenabian karena darinya Allah menumbuhkan pohon keturunan yang terus berbuah dengan lahirnya para rasul. Dalam pandangan para ahli tafsir, Sam bagaikan akar yang kuat, sedangkan para nabi dari garisnya adalah cabang dan ranting yang membawa buah kebaikan kepada umat manusia. Sejarah umat-umat terdahulu seperti kaum Ad, Samud, dan Bani Israel semuanya berkaitan dengan keturunan Sam dalam garis yang berbeda-beda. Beberapa ahli sejarah Islam seperti Ibnul Qayyim menjelaskan bahwa kehidupan Sam memperlihatkan bahwa Allah menjaga warisan kenabian melalui silsilah yang suci dan terpilih. Tidak semua keturunan Nuh diberi kehormatan tersebut, tetapi hanya garis keturunan Sam yang tetap berada di jalan tauhid hingga muncul Nabi Ibrahim dan kemudian Rasulullah Muhammad. Maka Sam menjadi simbol keturunan yang diberkahi. Kisah Sam juga mengandung nilai moral bagi generasi setelahnya. Ia menjadi contoh bahwa kesetiaan kepada ajaran orang tua yang benar akan membawa keberkahan hingga ribuan tahun kemudian. Sem tidak menolak ajaran ayahnya dan tidak mencari jalan lain di luar tauhid, sehingga Allah memuliakan keturunannya. Para ulama menegaskan bahwa keistiqamahan Sem dalam berpegang pada kebenaran menjadi sebab munculnya peradaban yang berakar pada nilai-nilai ketuhanan. Keturunan Sem kemudian berkembang menjadi berbagai suku dan bangsa yang memiliki pengaruh besar dalam sejarah manusia. Di antara mereka terdapat bangsa Ibrani yang menurunkan para nabi Bani Israel, bangsa Arab yang menjadi umat Rasul terakhir, dan bangsa Aram yang menjadi penyebar bahasa dan kebudayaan kuno di Timur Tengah. Semua itu menunjukkan bahwa Sam bukan hanya leluhur secara biologis, tetapi juga leluhur peradaban, agama, dan pengetahuan. Dalam catatan akhir para ulama Muslim, disebutkan bahwa kehidupan Sam berakhir dengan tenang. Ia wafat dalam keadaan beriman, dikelilingi oleh anak cucu yang menghormatinya. Keturunannya terus menjaga pesan tauhid yang ia wariskan, meskipun sebagian dari mereka di kemudian hari mulai menyimpang dan kembali kepada kesyirikan. Namun, Allah tetap mengutus para nabi dari garis keturunan Sam untuk meluruskan jalan manusia, mulai dari Ibrahim hingga Muhammad sebagai penutup para rasul. Dengan demikian, sosok Sam bin Nuh menjadi jembatan yang menghubungkan sejarah manusia sebelum dan sesudah banjir besar. Ia bukan hanya saksi atas kebinasaan umat terdahulu, tetapi juga perintis bagi peradaban baru yang berlandaskan iman. Para ilmuwan Muslim memandang bahwa kisah Sam adalah kisah tentang kesabaran, kepemimpinan,
dan keteguhan iman yang membawa pengaruh besar terhadap sejarah manusia hingga hari ini. Melalui keturunannya, ajaran tauhid terus hidup dan berkembang menjadi dasar bagi 3 agama besar yang mengajarkan penyembahan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Setelah wafatnya Sam bin Nuh, peninggalannya tidak berhenti pada garis keturunan semata, melainkan juga pada warisan moral dan spiritual yang terus tumbuh dalam masyarakat-masyarakat awal. Para sejarawan Muslim menulis bahwa ajaran Sam diteruskan melalui sistem keluarga yang kuat, di mana setiap generasi mengajarkan tauhid sebagai dasar kehidupan. Hal ini menjadikan keturunan Sam memiliki ciri khas berupa kepekaan terhadap nilai-nilai ilahi, kecintaan pada ilmu, dan kemampuan membangun tatanan sosial yang beradab. Tradisi yang dibangun oleh Sam menjadi pondasi bagi masyarakat yang kelak melahirkan para nabi, ilmuwan, dan pemimpin besar. Ibnu Qutaibah menyebut bahwa Sam dikenal sebagai sosok yang mencintai perdamaian dan menolak kekerasan, kecuali dalam membela kebenaran. Nilai ini tertanam dalam jiwa anak-anaknya, yang kemudian membentuk masyarakat berdisiplin dan beretika tinggi. Dari keturunan Sam, lahir orang-orang yang menegakkan keadilan dan menjunjung tinggi kehormatan keluarga. Sejarah bangsa yang berasal dari garis Sam menunjukkan kesamaan sifat, yakni tekad untuk menjaga ketertiban dan memelihara keimanan di tengah perubahan zaman. Salah satu aspek menarik yang dibahas para ahli adalah kemampuan keturunan Sam dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Mereka menjadi pelopor dalam bidang astronomi, pertanian, dan tata kota. Ibnu Khaldun menyinggung bahwa bangsa-bangsa yang berasal dari keturunan Sam memiliki kemampuan berpikir rasional yang tinggi dan cenderung menciptakan sistem pemerintahan yang teratur. Hal ini tidak lepas dari pengaruh pendidikan spiritual yang diwariskan oleh Sam yang menekankan keseimbangan antara akal dan wahyu. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa Sam meninggalkan pedoman hidup yang berbentuk syariat sederhana. Pedoman itu berisi perintah untuk beribadah hanya kepada Allah, melarang penindasan terhadap sesama, serta menekankan kejujuran dalam perdagangan dan pemerintahan. Pedoman inilah yang menjadi dasar bagi munculnya hukum-hukum moral di kalangan keturunannya. Bahkan, dalam beberapa literatur kuno Islam, disebutkan bahwa sebagian peninggalan tertulis dari masa Sam dijaga oleh kaum bijak pada generasi setelahnya sebagai sumber nasihat bagi para pemimpin. Sam juga diingat sebagai pribadi yang memiliki visi jauh ke depan. Ia memahami bahwa generasi setelahnya akan menghadapi ujian berat berupa godaan dunia dan kesombongan. Karena itu, ia selalu menasihati keturunannya agar tidak terpukau oleh kekuasaan dan harta. Ia menegaskan bahwa kehormatan sejati hanya akan diperoleh dengan ketakwaan. Pesan moral ini tetap bergema hingga berabad-abad kemudian, bahkan menjadi dasar dalam ajaran para nabi yang muncul dari garisnya. Menurut pandangan Al-Dhahabi, Sam adalah orang pertama yang mengajarkan cara mengatur masyarakat berdasarkan prinsip musyawarah. Ia mengajarkan kepada anak cucunya untuk mengambil keputusan bersama, bukan dengan paksaan. Dari nilai inilah muncul sistem pemerintahan yang dikenal dengan konsep keadilan kolektif di beberapa bangsa Timur Tengah kuno. Para ilmuwan Muslim menilai bahwa tradisi musyawarah yang berkembang di kalangan bangsa Arab dan Bani Israel tidak terlepas dari warisan kebijaksanaan Sam. Beberapa ahli sejarah juga mencatat bahwa Sam dikenal memiliki kemampuan memahami alam dengan cara yang mendalam. Ia memperhatikan tanda-tanda kebesaran Allah di langit dan bumi, serta mendorong keturunannya untuk mempelajari ciptaan Tuhan sebagai jalan mengenal Sang Pencipta. Pola pikir ini menjadikan keturunannya terbuka terhadap ilmu pengetahuan sekaligus menjaga spiritualitasnya. Itulah sebabnya peradaban yang lahir dari keturunan Sam memiliki keseimbangan antara sains dan agama. Keturunan Sam kemudian melahirkan generasi yang menyebar ke berbagai wilayah. Di tanah Syam muncul bangsa Aram yang memiliki bahasa lembut dan budaya sastra tinggi.
Di daerah Mesopotamia, berkembang bangsa Ibrani yang memelihara tradisi keagamaan yang ketat. Sementara di selatan, bangsa Arab tumbuh menjadi umat yang tangguh dan mandiri. Ketiganya memiliki akar yang sama dalam ajaran tauhid, meskipun pada masa-masa berikutnya, sebagian dari mereka menyimpang dan memerlukan petunjuk nabi-nabi penerus. Para ulama Muslim memandang bahwa Sam memiliki keistimewaan dibanding saudaranya, sebab keturunannya lebih banyak memperoleh rahmat kenabian. Allah mengangkat para nabi dari jalur keturunannya agar pesan tauhid terus mengalir dalam sejarah umat manusia. Dari jalur ini pula lahir Nabi Hud yang diutus kepada kaum Ad, Nabi Syalih kepada kaum Samud, Nabi Ibrahim yang menjadi bapak para nabi, hingga Nabi Muhammad sebagai penutup para rasul. Semua mereka merupakan penerus spiritual Sam yang membawa pesan suci tentang keesaan Allah. Dalam pandangan sufistik, Sam dipandang sebagai hamba Allah yang mencapai kedudukan tinggi dalam ketundukan dan keikhlasan. Ia tidak dikenal luas karena gemerlap dunia, melainkan karena ketulusannya dalam menjaga amanah wahyu. Para ulama sufi menilai bahwa keheningan dan keteguhan Sam adalah simbol dari jiwa yang tunduk kepada kehendak ilahi. Keturunannya yang beriman mendapatkan keberkahan dari sifat sabar dan tawakal yang diwarisinya. Ibnu Abbas dalam salah satu riwayat menyebutkan bahwa Sam diberi kelebihan berupa doa yang mustajab. Ia sering berdoa agar Allah menjaga bumi dari kehancuran setelah banjir besar dan memohon agar manusia tidak lagi dikuasai kesombongan sebagaimana kaum terdahulu. Doa ini diyakini menjadi sebab mengapa bumi kembali stabil dan umat manusia dapat berkembang dengan aman. Para ulama menafsirkan hal ini sebagai tanda kasih sayang Allah terhadap keturunan Sam yang menjadi penjaga bumi dari kehancuran moral dan spiritual. Ada pula pendapat dari Al-Biruni yang menyoroti bahwa garis keturunan Sam memiliki kemampuan mengembangkan tulisan dan bahasa. Menurutnya, sistem tulisan Ibrani dan Arab kuno memiliki akar yang sama dari simbol-simbol yang digunakan oleh masyarakat keturunan Sam. Ini menunjukkan bahwa warisan Sam tidak hanya dalam bentuk nilai rohani, tetapi juga dalam bentuk kebudayaan dan ilmu praktis yang melahirkan sistem komunikasi antar bangsa. Di masa setelah Sam, muncul keturunan yang menjadi penguasa di berbagai wilayah dengan membawa nilai moral yang ia ajarkan. Mereka mendirikan kota-kota, memperluas lahan pertanian, dan memperkuat struktur sosial. Beberapa di antaranya mendirikan tempat ibadah yang digunakan untuk mengingat Allah sebagai bentuk penghormatan terhadap ajaran Sam. Hal ini membuktikan bahwa ajaran Sam tentang tauhid tidak hanya bertahan dalam ranah keyakinan, tetapi juga dalam tatanan kehidupan masyarakat yang nyata. Para ilmuwan Muslim menganggap bahwa Sam adalah pelita yang menerangi masa gelap setelah banjir besar. Ia menjadi simbol pemulihan dan kebangkitan manusia. Melalui keturunannya, cahaya pengetahuan dan wahyu terus berpindah dari satu generasi ke generasi berikutnya. Sam telah menanam benih keimanan yang menghasilkan pohon peradaban yang rindang, di mana umat manusia dapat berteduh di bawah naungannya. Kisah hidup Sam mengajarkan bahwa seorang manusia dapat meninggalkan warisan yang abadi bukan melalui kekuasaan atau harta, tetapi melalui ketulusan dalam menegakkan kebenaran. Nama Sam tetap hidup dalam ingatan umat Islam sebagai sosok yang mewarisi kebijaksanaan dari Nuh dan meneruskannya kepada dunia. Dari dirinya, sejarah manusia menemukan arah baru, yaitu menuju kehidupan yang berpijak pada iman dan pengetahuan. Sam menjadi saksi bahwa satu generasi yang taat dapat melahirkan ribuan generasi penerus yang membawa kebaikan bagi dunia.